terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini atau hari kelima kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial. Jadi kesejahteraan sosial ini itu ada dua, yang pertama itu penyandang disabilitas berat, jadi yang kedua itu lanjut usia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas khusus masalah pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Jadi apa sih disabilitas berat? Ada yang tahu? Disabilitas berat itu adalah orang yang membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitas apapun. Jadi itu disabilitas berat. Jadi pendahuluan. Jadi konsep disabilitas tidak sama dengan kecacatan. Jadi disabilitas juga tidak selalu berhubungan dengan keterbatasan fisik. Namun bagaimana lingkungan dan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas agar potensi penyandang disabilitas bisa disalurkan. Meskipun penyandang disabilitas berat sangat menggunakan pertolongan orang lain. Jadi isi di poin pertama pengertian penyandang disabilitas. Jadi menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities, jadi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. Jadi penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dengan mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan, kesulitan untuk partisipasi secara penuh. Jadi itu menurut Undang-Undang. Kemudian poin 2, hak-hak penyandang disabilitas. Apa sih hak-hak penyandang disabilitas? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu yang menjadi hak-haknya itu yang pertama dia hidup. Kemudian bebas dari stigma. Jadi stigma ini maksudnya tuduhan. Jadi tuduhan itu adalah stigma, pandangan-pandangan orang yang menunjukkan disabilitas. Jadi harus bebas dari itu sebenarnya. Kemudian privasi. Jadi privasi ini adalah privasi ini adalah apa ya? Hal yang paling dirahasiakan dalam kehidupan itu. Jadi tidak perlu diumbar-umbar. Kemudian keadilan dan perlindungan hukum. Jadi sama. Jadi harusnya di negara kita Republik Indonesia ini, mau dia penyandang disabilitas, mau dia satu apa saja. Jadi status kita itu sama sebenarnya di negara. Dan kemudian pendidikan. Jadi disabilitas juga nih, dia berhak mendapatkan pendidikan. Jadi ada sekolah luar biasa yang diberikan di berbagai daerah wilayah. Bahkan ada yang sudah negeri, sekolah SMP. Jadi itu bagian dari hak seorang disabilitas mendapatkan pendidikan. Pekerjaan, kewirausahaan, kooperasi. Jadi banyak kisah-kisah inspirasi yang kita lihat di TV itu. Jadi, dengan keterbatasan fisik, mental dan sebagainya, dia bisa berwirausaha, berkooperasi, jadi mendirikan usaha. Jadi tidak terbatas dia. Jadi kita yang sempurna saja itu tidak bisa melakukan hal-hal yang kita lihat di TV. Berbagai penghargaan didapatkan. Akibat tadi dia memiliki pekerjaan. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini menurut undang-undang itu harus dikedepankan untuk orang yang disabilitas harus dikedepankan. Jadi ketika mengalami kesehatan yang menurun, kewajiban kita yang ada di sekitar kita itu harus melindungi penyandang disabilitas. Jadi politik, politik ini kita tahu semua. Jadi setiap warga negara itu berhak Kemudian yang selanjutnya 9 agama. Jadi agama ini adalah masalah kepercayaan keyakinan. Jadi tidak
bisa kita karena dia ini disabilitas, kita harus mengarahkan dia harus keyakinannya harus kita otak-atik. Jadi kalau berbicara keyakinan, dia adalah keyakinan, jadi tidak bisa diganti. Kemudian keolahragaan. Jadi jangan pikir disabilitas itu tidak bisa melakukan apa-apa termasuk olahraga. Jadi bahkan ada lomba tingkat dunia disabilitas ini. Jadi orang yang kekurangan fisik atau keterbatasan fisik dia memiliki lomba bahkan di abad kejuaraan itu. Kebudayaan dan pariwisata. Kemudian selanjutnya kesejahteraan sosial. Ini akan menjadi hak-hak jadi penyandang disabilitas kita berbicara betul. Kemudian kita lanjut dengan poin ketiga ragam dan tingkatan disabilitas. Jadi ini yang jelas. Jadi disabilitas itu banyak hal. Jadi disabilitas itu tidak hanya berfokus pada dia ini orang yang cacat dan jadi undang-undang nomor 8 tahun 2016. Jadi beragam dia. Jadi poin pertama itu A adalah disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini bisa berupa disabilitas tubuh daksa. Ada yang tahu daksa? Daksa ini kalau tidak salah dia lumpuh. Kalau tidak salah. Jadi ada disabilitas netra, dia penglihatan, kemudian disabilitas umum atau dia tidak bisa. Kemudian penyandang disabilitas intelektual. Apa sebenarnya disabilitas intelektual? Mencakup berbagai kekurangan intelektual, terutama AMA yang Down syndrome. Jadi Down syndrome ini adalah orang yang apa ya? Jadi tidak bisa berpikir secara normal dia berperilaku semaunya saja. Itu istilahnya Down syndrome. Kemudian yang poin C dengan disabilitas mental. Jadi mental ini adalah dia tidak berfungsi intelektual disertai tidak kemampuan adaptasi perilaku dan terjadi selama masa perkembangan. Nah, intelektual dengan disabilitas intelektual ini dia berkembang dia bicara. Jadi secara fisik dia normal, secara fisik dia normal. Jadi intelektual itu dia ngawur ketika dia berbicara itu. Jadi kadang kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Jadi selanjutnya psikotip, jadi derajat gangguan mental dan atau psikologis berat. Kemudian dengan disabilitas sensorik, disabilitas mental yang tidak berfungsi disertai dengan ketidakmampuan adaptasi. Nah ini adalah penyandang disabilitas sensorik ini dia tidak bisa beradaptasi dengan kegiatan masyarakat lainnya selama perjalanan. Kemudian yang keempat, pelayanan bagi disabilitas berat dalam keluarga. Nah ini yang sangat penting. Yang pertama, pengasuhan bagi penyandang disabilitas kita bahas hari 2 atau 3 saja. Yang pertama itu mengikuti proses perkembangan anak. Nah ini tadi di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah. Ini harus kita kawal. Jangan sampai anak berusia 3 tahun dia berperilaku seolah-olah dia orang dewasa. Nah ini harus kita kawal. Ini salah satu contoh yang kita bahas di hari sebelumnya. Kemudian ada sekitar 12 poin. Kemudian memberikan kesempatan berinteraksi dengan lingkungan tempatnya dari anak itu. Jadi tidak semata-mata kita harus kurung. Bening mau menjaga seperti yang kita sampaikan kita kurung di rumah. Jadi tidak bisa berkembang dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang kelima yaitu pelayanan bagi disabilitas berat di masyarakat. Nah ini yang tugas kita sebagai orang yang mungkin normal atau tidak memiliki keterbatasan fisik, membantu jika penyandang disabilitas berat yang membutuhkan pertolongan bantuan. Jadi ketika dibutuhkan, jadi kita yang ada di masyarakat itu harus siap membantu. Jadi jangan melihat dia ini apa memvonis dia tidak perlu dibantu, dia ini orang cacat, jangan. Jadi karena tadi dia punya hak yang sama kayak kita. Itu salah satunya. Kemudian ada poin 2, memberikan kemudahan pendapat berat untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dalam prasarana umum di masyarakat. Jadi ketika kita berbicara sarana dan prasarana yang ada di masyarakat itu adalah milik kita semua, milik warga setempat, milik desa setempat. Jadi semua orang berhak. Kemudian ada 6 poin, jadi kita lanjut ke poin yang terakhir. Mengimbau pada keluarga agar maksudnya poin terakhir informasi kepada pihak terkait
atau tokoh masyarakat jika terdapat penyandang disabilitas berat yang belum mendapatkan hak tadi ada di satu yang kita baca. Ini bisa kita informasikan ke masyarakat. Jadi kesimpulan, jadi penyandang disabilitas diakui sebagai bagian dari integral bangsa Indonesia. Jadi sama statusnya kayak kita, tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lain. Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban peran yang sama sebagai warga negara tadi sama. Jadi jangan melihat dia itu disabilitas cacat atau segala. Jadi kita ini sama sebenarnya, sama memiliki hak yang sama. Kemudian penyandang disabilitas merupakan aset negara bidang sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tadi. Kelebihan dan kekurangan yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan bahwa jadi kalau dia disabilitas bukan berarti dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi banyak prestasi justru itu yang lahir itu dari orang-orang yang memiliki kekurangan fisik. Jadi mungkin itu jadi terakhir saran ini seperti biasa, jadi prinsip layanan di keluarga dari pertama penerimaan keluarga dengan penyandang disabilitas apa adanya sebagai moderasi, jadi menerima, jadi tidak ada orang yang menginginkan itu. Kemudian selanjutnya apa yang bisa dilakukan sebagai anggota masyarakat tadi ini membantu. Jadi mungkin itu saja terakhir dengan disabilitas ini merupakan materi pada pertemuan kita. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Jadi mungkin ada 2, 3, 4 hari yang lalu kita ada hal atau ucapan yang salah. Jadi mungkin ini hari terakhir pertemuan kita di membahas masalah apa-apa yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan bersosial masyarakat maupun sebagai anak keluarga. Ya, kalaupun tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri. Pertanyaan? Ya. Sudah jelas semuanya, Pak. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.